membahas tentang tema kita yaitu identitas sosial. Ini sebagai bentuk pemenuhan tugas psikologi sosial kami. Dan sebelumnya kami mau perkenalan diri dulu nih. Di sebelah kiri saya sudah ada. Perkenalkan, nama saya Iris Rahayu dengan NIM 22021060076. Dan saya sendiri Zat Yakniauzi dengan NIM 2202106092. Dan saya sendiri Putri Wulandari S dengan NIM 2202102106. Dan saya sendiri Anissa Prilia Salsabila dengan NIM 2202106077. Saya Dwi Tan Aliani dengan NIM 2202106093. Saya Hendra Syamaldal dengan NIM 2202106113. Saksikan sampai akhir ya. Simak videonya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas sosial itu sendiri. Seperti yang kita tahu, identitas sosial itu dari kata identitas. Nah, identitas menurut KBBI itu sendiri adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Nah, identitas sosial ini merupakan keterkaitan, keterlibatan, peduli dan rasa bangga yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan di dalam sebuah kelompok sosial, sehingga timbul rasa kebersamaan, signifikan nilai, dan emosional dari keanggotaan itu yang membedakannya dengan kelompok sosial lainnya. Lalu ada beberapa ahli juga yang menjelaskan terkait identitas sosial ini. Menurut Baron dan Baimi, mendefinisikan identitas sosial itu sebagai pengetahuan seseorang tentang siapa dirinya, termasuk di dalamnya itu atribut pribadi dan atribut yang dibaginya bersama dengan orang lain seperti gender dan ras. Lalu ada juga menurut Koch dan Abram, bagi mereka identitas sosial itu rasa keterkaitan, peduli, dan bangga yang berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang erat atau saling mengetahui atau bahkan tidak harus memiliki berbagai minat. Itu saja penjelasan identitas sosial dari saya. Dan fungsi identitas sosial sendiri itu untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, dan efektif. Karena pada dasarnya semua individu itu selalu ingin berlomba untuk memiliki identitas yang positif di mata kelompoknya masing-masing dalam rangka mendapatkan pengakuan dan diakui oleh pihak dan orang lain. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk identitas sosial itu sendiri. Jadi identitas sosial itu terbagi jadi 3 macam. Yang pertama ada identitas budaya. Identitas budaya merupakan ciri yang muncul karena seseorang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu, meliputi pembelajaran tentang dan penerimaan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, dan keturunan dari suatu kebudayaan. Yang kedua itu ada identitas sosial. Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. Dan yang ketiga itu ada identitas diri. Identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi. Identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai keseluruhan ciri-ciri fisik di posisi yang dianut dan diyakinkan serta daya-daya kemampuan yang dimilikinya. Semuanya merupakan kekhasan yang membedakan orang tersebut dari orang lain dan sekaligus merupakan integrasi tahap-tahap perkembangan dan telah dilalui sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan karakteristik identitas sosial. Jadi menurut Jenkins 2008, sifat atau karakteristik identitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas individual dan kolektif berkembang secara sistematis dan berkembang atas keterlibatan satu sama lain. Lalu yang kedua, identitas individu dan kolektif merupakan produk interaksional eksternal yang diidentifikasi oleh
orang lain sebagai identifikasi internal. Lalu yang ketiga, proses terjadinya identifikasi. Proses terjadinya identitas dihasilkan baik dalam wacana narasi atau retorika dan representasi dalam materi. Seringkali bersifat sangat praktis yang merupakan konsekuensi dari penetapan identitas. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, setelah kita mendengar pengertian dari identitas sosial, bentuk-bentuk dan karakteristiknya, di sini saya akan melanjutkan mengenai dimensi identitas sosial itu. Di sini Baron membagi identitas sosial itu menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sebagai persepsi dalam konteks antar kelompok. Yang di sini dimana persepsi dalam konteks antar kelompok ini ketika seseorang individu bergabung dalam suatu kelompoknya, maka individu itu otomatis akan mengikuti status atau segala macam yang berhubungan dengan kelompoknya. Kemudian ini juga bisa terbawa ke dalam hubungannya dengan kelompok lain, di mana dia bisa saja menilai kelompok lain itu sebagai memberikan penilaian terhadap kelompok yang ia temui. Kemudian yang kedua ada daya tarik in-group, yang dimana secara umum in-group ini dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang mempunyai perasaan memiliki dan identitas umum. Sedangkan out-group adalah suatu kelompok yang dipersepsikan jelas berbeda dengan in-group. Adanya perasaan in-group sering menimbulkan in-group itu sebagai sesuatu hal yang bias, yaitu kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya sendiri. Hal inilah yang kadang membuat seseorang itu menganggap bahwa ketika ia menjadi bagian dari suatu kelompok, ia menganggap bahwa kelompok itu sebagai kelompok yang terbaik. Kemudian yang ketiga ada keyakinan saling terkait. Identitas sosial merupakan keseluruhan aspek konsep diri. Ketika seseorang itu berasal dalam kelompok sosialnya, mereka atau kategori kelompoknya itu secara dalam bentuk emosional atau segala macamnya, mereka akan saling memiliki keterikatan antara si individu itu dengan kelompoknya sendiri. Kemudian yang keempat ada depersonalisasi. Ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai yang ada dalam dirinya sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompoknya tersebut. Namun hal ini juga dapat disebabkan oleh perasaan takut, karena perasaan takut tidak dianggap jika ia tidak mengikuti status sosial yang dipegang oleh kelompok yang ia adalah. Jadi yang selanjutnya saya akan membahas tentang komponen identitas sosial. Menurut Tajfel tahun 1992, identitas sosial terdiri dari 3 komponen utama, yaitu komponen kognitif, kategorisasi diri, komponen evaluatif, grup self-esteem, dan komponen emosional atau komponen afektif. Adapun penjelasan dari masing-masing komponen tersebut adalah: yang pertama, komponen kognitif. Kesadaran kognitif akan keanggotaannya dalam kelompok seperti self-categorization. Individu mengkategorisasikan dirinya dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Komponen ini juga berhubungan dengan self-stereotyping yang menghasilkan identitas pada diri individu dan anggota kelompok lain yang satu kelompok dengannya. Self-stereotyping dapat memunculkan perilaku kelompok. Yang kedua, ada komponen evaluatif, merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam kelompok, seperti group self-esteem atau harga diri, kebanggaan kelompok. Komponen evaluatif ini menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap keanggotaan kelompoknya. Yang ketiga ada komponen emosional, merupakan perasaan keterlibatan emosional terhadap kelompok seperti komitmen afektif. Komponen emosional ini lebih menekankan pada seberapa besar perasaan emosional yang dimiliki individu terhadap kelompoknya. Komitmen afektif cenderung lebih kuat dalam kelompok yang dievaluasi secara positif karena kelompok lebih berkontribusi terhadap identitas sosial yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa identitas individu sebagai anggota kelompok sangat penting dalam menunjukkan keterlibatan emosionalnya yang kuat terhadap kelompoknya.
walaupun kelompoknya diberikan karakteristik negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk materi terakhir tentang motivasi melakukan identitas sosial. Menurut Hobbes dan Vaughan 2011, terdapat 3 motivasi yang melatar belakangi pembentukan identitas sosial pada seseorang, yaitu yang pertama, peningkatan diri dan kekhasan positif. Peningkatan diri mencangkup keyakinan bahwa kelompok kita lebih baik dibandingkan kelompok mereka. Kelompok dan anggota yang berada di dalamnya akan berusaha untuk mempertahankan peningkatan diri tersebut karena hal itu menyangkut dengan martabat, status, dan kelekatan dengan kelompoknya. Peningkatan diri seringkali dimotivasi oleh harga diri anggota kelompok. Ini berarti bahwa harga diri yang rendah akan mendorong terjadinya identifikasi kelompok dan perilaku antar kelompok. Dengan adanya peningkatan diri, harga diri akan mengalami peningkatan. Peningkatan diri tak dapat disangkal juga terlibat dalam proses identitas sosial, karena motif individu untuk melakukan kekhasan positif adalah untuk memberikan aspek positif bagi dirinya, misalnya meningkatkan harga dirinya yang berhubungan dengan peningkatan diri. Yang kedua, ada pengurangan ketidakpastian. Motif ini secara langsung berhubungan dengan kategori sosial. Individu berusaha mengurangi ketidakpastian subjektif mengenai dunia sosial dan posisi mereka dalam dunia sosial. Individu suka mengetahui siapa mereka dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Selain mengetahui dirinya, mereka juga tertarik untuk mengetahui siapa orang lain dan bagaimana seharusnya orang lain tersebut berperilaku. Kategorisasi sosial dapat menghasilkan pengurangan ketidakpastian karena memberikan grup properti yang menggambarkan bagaimana orang atau termasuk dirinya akan dan seharusnya berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam pengurangan ketidakpastian, anggota kelompok terkadang langsung menyetujui status keanggotaan mereka karena menentang status kelompok berarti meningkatkan ketidakpastian. Terus individu yang memiliki ketidakpastian, pengurangan ketidakpastian akan termotivasi untuk mengurangi ketidakpastian dengan cara mengidentifikasi dirinya dengan kelompok yang statusnya tinggi atau rendah. Kelompok yang telah memiliki kepastian akan dimotivasi oleh pengurangan ketidakpastian untuk mengidentifikasi dirinya lebih baik terhadap kelompoknya. Yang ketiga itu ada keistimewaan optimal. Individu berusaha menyeimbangkan dua motif yang saling berkonflik, atau sebagai anggota kelompok atau sebagai individu dalam meraih keistimewaan optimal. Individu berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan, mempertahankan perasaan individualitas dengan kebutuhan menjadi bagian dalam kelompok yang akan menghasilkan definisi dirinya sebagai anggota kelompok. Itu saja materi motivasi identitas sosial. Sekian dan terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami tentang identitas sosial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semangat!